Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizah Qurratu Aini, NIM 1814040008. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca kalender akademik dan bagaimana cara merancang rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, serta KKM, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Untuk itu, saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe video saya ini. Terima kasih dan semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang dimana mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kemudian, hari libur sekolah yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Kemudian, kalender pendidikan ini terdiri atas permulaan waktu pelajaran, pengaturan waktu belajar, kemudian pengaturan waktu libur, yang dimana waktu libur berbentuk seperti jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Dan di sini saya mendapatkan kalender pendidikan dari SMP Islam Terpadu Budi Mulia Padang. Dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai rancangan minggu efektif, program tahunan, program semester, serta KKM akan dirincikan berdasarkan kepada kalender pendidikan ini. Selanjutnya, yaitu rincian minggu efektif atau RME. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Untuk menyusun RME, yang harus diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung, yang menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu efektifnya, jadwal pelajaran definitifnya. RME merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Untuk menyusun RME, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan pada bulan apa kegiatan belajar dimulai
dan bulan apa berakhir pada semester pertama dan kedua. Langkah kedua, tentukan jumlah minggu dalam setiap bulan. Langkah ketiga, tentukan jumlah minggu dalam setiap semester. Langkah keempat, tentukan jumlah minggu efektif dan tidak efektif pada setiap bulan dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Langkah kelima, tentukan jumlah minggu efektif dan tidak efektif dalam setiap semesternya. Langkah keenam, buat keterangan kegiatan dari minggu tidak efektif yang didapat. Dan langkah ketujuh, hitung jumlah pelajaran efektif dengan cara mengalikan jumlah minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Berikut adalah contoh rincian minggu efektif dengan keterangan mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang dimana dalam semester 1 atau semester ganjil biasanya diawali pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember. Kemudian bisa dilihat bahwa dalam bulan Juli terdapat 5 minggu dengan jumlah minggu efektif ada 2 minggu dan tidak efektif 3 minggu dengan keterangan libur semester genap 2 minggu dan PLS 1 minggu. Dari bulan Juli tadi dapat kita lihat pada kalender pendidikan yang dimana pada bulan Juli ada 5 minggu semuanya dalam 1 bulan. Kemudian dengan keterangan ada 2 minggu yang efektif dan 3 minggu yang tidak efektif. 3 minggu yang tidak efektif itu dapat kita lihat bahwa pada 3 minggu awal bulan Juli itu ada keterangannya yang berwarna biru muda, yaitu awal tahun pelajaran, dan berwarna hijau toska, yaitu ada pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Sedangkan 2 minggu pada awal bulan Juli adalah libur semester genap. Maka dapat diperoleh bahwa jumlah minggu efektif dalam bulan Juli itu hanya ada 2 minggu, yaitu pada tanggal 20 sampai tanggal 31. Selanjutnya, pada bulan Agustus dapat dilihat bahwa jumlah minggunya ada 4, yang dimana keempat minggu tersebut adalah efektif. Kemudian pada bulan September ada 5 minggu karena pada 3 hari terakhir pada bulan September dapat digabungkan ke Oktober atau 3 hari awal Oktober dapat digabungkan ke September. Maka dapat dipilih salah satu. Dan di sini saya memilih 3 hari awal Oktober dimasukkan ke bulan September, sehingga pada bulan September terdapat 5 minggu. Kemudian dalam bulan September tersebut jumlah minggu efektifnya ada 4 minggu, sedangkan 1 minggu tidak efektif. Dengan keterangan mid semester ganjil 1 minggu, yaitu pada keterangan yang berwarna kuning. Selanjutnya, pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober, jumlah minggunya ada 4, dengan keterangan keempat minggu tersebut efektif. Selanjutnya, bulan November, yang dimana terdapat 4 minggu dan keempat minggunya juga efektif. Dan pada bulan Desember, dengan jumlah minggu ada 5 minggu, yang dimana
1 minggu efektif dan 4 minggu tidak efektif. Yang 1 minggu efektif dapat dilihat pada awal minggu bulan Desember, yaitu pada tanggal 1 sampai 5. Sedangkan 4 minggu tidak efektif, yaitu keterangannya yang berwarna kuning dapat dilihat bahwa ada ujian semester ganjil. Selanjutnya yaitu keterangan yang berwarna merah adalah libur semester ganjil. Maka dapat kita tuliskan ke dalam tabel rincian minggu efektif, yaitu bulan Juli dengan jumlah 5 minggu dengan 2 minggu efektif dan 3 minggu tidak efektif, dengan keterangan libur semester genap 2 minggu dan PLS 1 minggu. Bulan Agustus dengan jumlah 4 minggu dengan ke-4 minggu efektif. Bulan September dengan jumlah 5 minggu dengan 4 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif, dengan keterangan mid semester ganjil 1 minggu. Bulan Oktober dengan jumlah 4 minggu dengan ke-4 minggunya efektif. Kemudian bulan November dengan jumlah 4 minggu dan ke-4 minggunya efektif. Dan bulan Desember dengan jumlah 5 minggu dengan 1 minggu efektif dan 4 minggu tidak efektif, dengan keterangan UAS 1 minggu, kelas meeting 1 minggu, libur akhir semester ganjil 2 minggu. Maka dapat diperoleh jumlah minggu dalam satu semester ada 27 dan jumlah minggu tidak efektif ada 8 dan jumlah minggu efektif ada 19. Maka untuk menghitung jumlah jam efektif, maka kita kalikan jumlah minggu efektif yang kita dapat tadi dengan jumlah jam per minggu. Maka 19 dikali 5 didapat 95 jam jumlah jam yang efektif. Selanjutnya, kita akan menghitung rincian minggu efektif untuk semester genap atau semester 2, yang dimana semester genap diawali pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni. Maka kita lihat untuk bulan Januari terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah minggu dalam bulan Januari ada 4 minggu, yang dimana kalau kita lihat ke-4 minggu tersebut adalah efektif. Kemudian bulan Februari. Pada bulan Februari terdapat jumlah 4 minggu, yang dimana ke-4 minggu tersebut juga efektif semuanya. Kemudian bulan Maret. Pada bulan Maret bisa kita lihat bahwa 3 hari terakhir bulan Maret dapat dimasukkan ke bulan April, atau 3 hari awal bulan April dapat dimasukkan ke bulan Maret. Maka di sini saya memasukkan 3 hari awal April ke bulan Maret, sehingga pada bulan Maret terdapat 5 minggu. Dan dalam bulan Maret tersebut terdapat 2 minggu yang efektif dan 3 minggu yang tidak efektif. Dengan keterangan dapat kita lihat yang berwarna biru, yaitu ada pra-UN SMP atau AKM. Kemudian yang berwarna kuning yaitu mid semester genap, dan yang berwarna ungu yaitu ada USBN SMP. Selanjutnya pada bulan April. Dalam bulan April terdapat 4 minggu dengan 2 minggu efektif dan 2 minggu tidak efektif. Dengan keterangan dapat kita lihat
Yang berwarna abu-abu tanggal 19 sampai tanggal 30, yaitu ada pesantren Ramadan. Selanjutnya pada bulan Mei. Pada bulan Mei terdapat 4 minggu dengan 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif, yaitu pada tanggal 3 sampai 8 yang berwarna abu-abu ada kegiatan pesantren Ramadan. Selanjutnya pada bulan Juni. Dalam bulan Juni terdapat 5 minggu dengan 1 minggu efektif dan 4 minggu tidak efektif. Yang dimana keterangannya yaitu yang berwarna kuning dapat kita lihat ada ujian semester genap. Kemudian yang berwarna merah yaitu libur semester genap. Kemudian dapat kita tuliskan ke dalam tabel rincian minggu efektif untuk semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, yaitu bulan Januari terdapat 4 minggu dengan keempat minggunya efektif. Kemudian bulan Februari terdapat 4 minggu dan keempat minggunya efektif. Bulan Maret terdapat 5 minggu dengan 2 minggu efektif dan 3 minggu tidak efektif dengan keterangan pra UN SMP atau AKM 1 minggu, mid semester genap 1 minggu, dan USBN SMP 1 minggu. Kemudian bulan April terdapat 4 minggu dengan 2 minggu efektif dan 2 minggu tidak efektif dengan keterangan pesantren Ramadan 2 minggu. Bulan Mei terdapat 4 minggu dengan 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif dengan keterangan pesantren Ramadan selama 1 minggu. Dan bulan Juni terdapat 5 minggu dengan keterangan 1 minggu efektif dan 4 minggu tidak efektif dengan keterangan UAS 1 minggu, kelas meeting 1 minggu, libur akhir semester genap 2 minggu. Jadi dapat diperoleh dalam satu semester, yaitu semester genap atau semester 2, jumlah minggu dalam satu semester itu ada 26 dengan keterangan 16 minggu efektif dan 10 minggu tidak efektif. Maka dapat kita peroleh jumlah jam efektif yaitu 80 jam. Selanjutnya yaitu program tahunan atau PROTA. PROTA adalah rencana yang memuat garis-garis besar yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun selanjutnya, yang menjadi acuan untuk mengembangkan program semester, program mingguan, program harian, penyusunan silabus, dan penyusunan RPP. PROTA idealnya disusun sebelum tahun ajaran dimulai. PROTA berisi rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif, yang dimana hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matriks yang tersedia. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Di sini dapat dilihat
mengenai rancangan program tahunan yang dimana identitasnya yaitu sekolah SMP IT Budi Mulia. Kemudian mata pelajaran matematika, kelas atau semester, kelas 7, semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian dalam program tahunan ini terdapat kompetensi inti, yang dimana kompetensi inti tersebut terdiri atas 4. Selanjutnya, juga terdapat kompetensi dasar, kemudian materi yang akan diajarkan, serta alokasi waktu, yang dimana alokasi waktu ini diperoleh dari rincian minggu efektif yang telah dicari sebelumnya. Kemudian dimasukkan ke dalam program tahunan dan dibagi menurut tingkat kesulitan materi yang akan diajarkan. Berikutnya yaitu program semester atau prosem. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Prosem merupakan penjabaran lebih lanjut dari prota atau program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Kemudian, langkah-langkah menyusun program semester. Yang pertama, tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya, berikut adalah mengenai program semester. Di sini dapat kita lihat program semester tersebut terdiri atas identitas yang dimana nama sekolah SMP IT Budi Mulia, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian dalam program semester terdapat kompetensi dasar dan materi, kemudian alokasi waktu, serta penjabaran mengenai rincian minggu efektifnya. Kemudian pembagian alokasi waktu dalam program semester itu lebih terperinci dibandingkan dalam program tahunan. Di sini pembagian waktunya didasarkan pada KD, kemudian dalam per KD tersebut dirincikan mengenai pembagian waktunya per materi pelajaran. Dapat dilihat bahwa pembagian waktu dalam program semester. Selanjutnya, mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Langkah-langkah menyusun KKM. Yang pertama, hitung jumlah KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap
aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek, seperti aspek kompleksitas atau tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kemudian aspek sumber daya pendukung atau tingkat ketersediaan sarana dan prasarana, serta aspek intek atau tingkat kemampuan rata-rata siswa. Yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Dan langkah yang terakhir, jumlahkan seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Berikut adalah contoh dari analisis kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang dimana dalam analisis KKM ini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, serta intek, yang dimana kompleksitas ini berhubungan dengan materi atau penguasaan guru tersebut dalam materi yang akan diajarkan. Kemudian daya dukung berkenaan dengan ketersediaan sarana atau prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran berkenaan dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya intek berkenaan dengan kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut. Perlu diingat bahwa antara kompleksitas dengan intek ini berbanding terbalik. Maka tidak akan sama antara kompleksitas dengan intek nilainya. Dan dalam mengisi kompleksitas, daya dukung, serta intek tidak boleh sembarangan atau asal saja, karena perlu juga diperhatikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Maka untuk menghitung KKM, yaitu dapat kita jumlahkan dari nilai kompleksitas, daya dukung, serta intek yang telah diperoleh dari indikator-indikatornya.